warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati, saya ta'zimi Asy-Syarif Sultan Mahmud Melvin, dan yang saya hormati juga Syarif Abdullah Al-Qadri, dan saya hormati juga seluruh keluarga Kesultanan Pontianak, dan yang saya hormati seluruh habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Para aparat pemerintah, Polri dan TNI, dan juga yang kami hormati para hadirin yang telah hadir di malam hari ini dalam acara haul daripada Sultan Syarif Abdurrahman bin Husain Al-Qadri. Tidak lain adalah seorang ulama dan juga seorang sultan yang membangun peradaban di Pontianak ini. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya, kita bisa meniru lampahnya, tindakannya. Kalau melihat, mendengarkan dari sejarah beliau datang di Pontianak ini, yang beliau bangun salah satunya adalah masjid. Ini menunjukkan bahwa dasar beliau membuat peradaban ini yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan beribadah kepada Allah, kita seharusnya dan sepatutnya itu kita bisa terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dengan sholat kita bisa sukses. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Karena kita ketika meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa itu dengan sabar dan sholat. Itu dengan sabar dan sholat. Sabar itu ada 3, yaitu sabar ketika mendapatkan bala, ketika mendapatkan cobaan dari Allah.
Setelah itu sabar ketika kita menjauh dari maksiat kepada Allah, dan tentu juga sabar kita berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dengan sabar juga dengan sholat. Tentu ada dari sebagian kita yang bertanya bahwa ada orang yang rajin sholat, ada orang yang rajin berjamaah bahkan, tapi kenapa masih mencuri? Kenapa masih bermaksiat kepada Allah? Kenapa mungkin masih korupsi? Ingat, korupsi itu saat ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat, tapi bahkan dilakukan oleh masyarakat. Saya kasih contoh satu bukti. Afwan Pak Habib. Saya kasih contoh satu bukti bahwa masyarakat saat ini banyak yang melakukan korupsi secara terang-terangan. Coba lihat ke dapur kita. Di dapur kita itu ada apa? Ada namanya LPG hijau. Ada? Coba dibaca, itu untuk siapa? Untuk siapa ya? Untuk masyarakat yang tidak, ketika mampu tetap memakai itu namanya mungkin sholatnya kurang benar, mungkin sholatnya perlu diperbaiki, karena dengan sholat kita akan terhindar dari itu. Sholat yang benar itu adalah sholat yang khusyuk. Bagaimana cara kita sholat khusyuk? Diawali dengan wudhu yang benar. Diawali dengan wudhu yang benar. Karena dengan wudhu yang sempurna, kita akan digiring dan dituntun untuk berlaku khusyuk ketika sholat. Coba kita sudah mulai menerapkan. Semoga dengan barokah daripada Habib Abdurrahman Al-Qadri dan kita menginjak di tahun baru, kita membuka lembaran baru. Kita coba mulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil. Mulai dari doa misalnya. Masuk kamar mandi, doa dulu. Masuk kamar mandi, doa dulu. Ada adabnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pakai kaki kiri dulu. Setelah di kamar mandi, berwudu yang sempurna. Keluar dari kamar mandi, pakai kaki kanan. Membaca doa, ghufranak, 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 atau doa-doa yang lain yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya Imam Ghazali, dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, beliau dawuh bahwa isbaghul wudu itu adalah perbuatan zahir. Perbuatan zahir, tapi efeknya akan membersihkan batin. Sebagaimana batin yang bersih
akan memancar kepada luar dan mempengaruhi lahir kita. Jadi berawal dari wudhunya diperbagus, niatnya dibetulkan, karena niat itu penting, dan itu yang membedakan ibadah dengan tidak ibadah. Maka dari itu banyak ulama yang ibadahnya mungkin sama dengan orang awam, tetapi pahalanya berlipat-lipat di sisi Allah. Terus apa yang membedakan? Salah satunya adalah niatnya. Mungkin niatnya ulama itu lebih bagus. Tata niat kita. Setelah wudhu, sunnah-sunnahnya dilakukan, kemudian mendirikan sholat. Di sholat itu juga kita itu harus mengusahakan untuk khusyuk. Saya punya seorang orang tua Al-Fakir. Masih sangat ingat Al-Fakir ketika masih kecil. Orang tua Al-Fakir datang ke ulama, datang ke tokoh gurunya, dan yang diminta apa? Kiai, saya minta doa agar supaya saya bisa sholat. Dulu Al-Fakir masih kecil, tidak mengerti, masa orang tua saya tidak bisa sholat. Ternyata sholat itu sangat luas artinya. Sholat itu sangat dalam artinya. Buktinya banyak orang-orang soleh yang ketika sholat ada rumah roboh pun tidak terasa. Banyak orang-orang soleh ketika sholat kulitnya digigit nyamuk tidak terasa. Itu membuktikan kualitas sholatnya. Maka anjurannya ketika kita sholat, apa yang harus kita tekankan? Tadi innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang-orang khashi'in itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi. Orang-orang yang khusyuk dalam sholat siapa? Orang-orang yang meyakini dirinya akan kembali kepada Allah, dirinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah amal apa yang dilakukan. Para hadirin, kita sebetulnya tahu, cuman kita sering lupa bahwa tidak ada jalan kembali dan tidak ada jalan menghindar. Jalan kita lurus di antara dua jalan, dua tujuan, dua tempat yang akan kita tuju. Kita pilih yang mana? Kita semua tahu bahwa nanti akan ada surga dan juga ada neraka. Maka dari itu, ketika mau mendirikan sholat, bayangkan itu adalah sholat terakhir. Ini tuntunan dari Rasulullah. Bayangkan ini adalah sholat terakhir. Kamu akan kembali. Kamu hanya lewat di dunia ini. Kemudian bertakbir. Setelah bertakbir, membaca iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
memang betul-betul menghadap pada Allah, menghadap zat yang keselamatan kita ada padanya, menghadap kepada zat yang kita bisa celaka kalau Allah Ta'ala menghendakinya. Bukan hanya yang memiliki dunia, tapi memiliki langit, dunia, dan seluruh isi-isinya. Fataras samawati wal ardh. Kita ini menghadap Allah, menghadap orang, menghadap zat yang kita minta apa saja beliau bisa. Kita minta apa saja Allah akan mampu mengabulkan. Dan juga menghadap zat yang ketika Allah menghendaki celaka, tidak akan ada yang bisa menolongnya. Maka dari itu hadirkan haibah itu. Hadirkan haibah itu. Bagaimana caranya? Mulai dari wudhu. Wudhunya diperbaiki. Isbaghul wudhu, disempurnakan wudhunya. Sunnahnya, niatnya ditata. Insya Allah dengan barokah wudhu yang benar, hati kita akan dibenarkan. Insya Allah dengan wudhu yang benar, hati kita disucikan. Insya Allah dengan wudhu yang benar, hati kita dijadikan putih, dijadikan suci. Ketika kita memang betul-betul bersih, zahir dan batin, insya Allah kenikmatan sholat itu akan kita rasakan semua. Maka dari itu, mari kita sama-sama, Al-Fakir juga, di tahun-tahun pertama ini kita semangat untuk memperhatikan sholat kita. Kita semangat untuk memperhatikan sholat keluarga kita. Ingat bahwa pendidikan keluarga kita itu juga akan ditanyakan nanti di akhirat. Akan ditanyakan nanti hak-hak pendidikan daripada keluarga kita, terutama sholatnya. Jangan biarkan anak kita tidak sholat. Jangan dikira itu tidak berpengaruh kepada kita. Itu akan berpengaruh kepada kita. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa hak-hak daripada keluarga, istri dan anak, ketika tidak dipenuhi itu akan menuntutnya di akhirat. Itu bagian daripada afatun nikah dalam bab nikah. Maka dari itu, mari kita perhatikan keluarga kita, sholatnya. Insya Allah ketika semuanya memperhatikan sholat, insya Allah akan tanha anil fakhsyai wal munkar. Insya Allah kita semua akan aman, kita semua akan makmur, kita semua akan bahagia fid dunya wal akhirah. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkenan dan semoga ini mendapatkan barokah dari para habaib, dari para ulama, dari Sultan Sayyid Asy-Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Hadza minni wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.